Amerika Serikat dan Tiongkok terlibat dalam persaingan strategis di Asia Tenggara, sebuah wilayah geopolitik yang penting. Malaysia, sebagai anggota utama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, memainkan peran penting dalam dinamika ini. Malaysia juga dikenal aktif dan kredibel dalam keterlibatan diplomatik serupa dengan negara-negara lain di kawasan ini. Malaysia juga menghadapi tantangan dalam menangani narasi-narasi yang saling bertentangan yang disajikan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun demikian, Malaysia mengambil pendekatan yang hati-hati dan bernuansa menghindari pendekatan yang ketat. Baik perspektif hitam dan perspektif putih mengakui potensi kontribusi positif yang dapat diberikan oleh kedua negara besar di kawasan ini. Dan di episode hari ini, kita akan membahas tentang perspektif terhadap Amerika Serikat dan Malaysia. Perspektif Malaysia terhadap pengaruh Tiongkok dan Amerika Serikat pada tahun 1974, Malaysia telah menandai tonggak penting dengan menjadi negara ASEAN pertama yang menjalin hubungan diplomatik formal dengan Tiongkok. Hal ini terjadi pada periode ketika Amerika Serikat terlibat erat dalam Perang Vietnam, dan Malaysia sedang bergulat dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Partai Komunis Malaysia pada tahun 1974. Terbukti menjadi kemenangan diplomatik bagi Malaysia dan Tiongkok pada awal tahun 1990-an pada masa jabatan awal Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Upaya tersebut digerakkan untuk mendorong keterlibatan yang lebih besar antara Tiongkok dan ASEAN. Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad secara konsisten mengadvokasi isu-isu dunia ketiga dan memainkan peran penting dalam menangani urusan global di tengah-tengah krisis ini. Perang dagang yang diprakarsai oleh Donald Trump pada tahun 2018, negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia mendapati diri mereka berada di bawah sorotan media dan terpaksa memihak pada periode kritis ini. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad secara terbuka menyampaikan preferensi untuk bersekutu dengan Tiongkok dibandingkan dengan Amerika Serikat jika negara tersebut terpaksa membuat pilihan di tengah ketegangan perdagangan. Well, I expect to deepen and strengthen the relationship between Malaysia and China, not just in economic terms, but in other fields as well. China has made tremendous progress. It is now coming up with new technologies, new systems and all that, and this has improved the wealth, the economic performance of China. We would like to learn something about that so that we can prosper our own country. Sikap yang diambil oleh pemimpin berusia 93 tahun ini sangat penting, mengingat kritik sebelumnya terhadap investasi Tiongkok di Malaysia, meskipun ia memiliki pendapat yang sama. Keraguan mengenai aspek-aspek tertentu dari investasi Tiongkok, Mahathir mengakui posisi Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang memberikan banyak peluang. Ia menekankan kedekatan geografis Tiongkok dengan Malaysia dan mengakui pentingnya peran yang dimainkan negara tetangganya di wilayah ini. Mahathir menunjukkan bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi, Malaysia bercita-cita untuk memanfaatkan kekayaan Tiongkok yang besar dan terus bertambah. Melihat hal ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. Perspektif Mahathir yang bernuansa menyoroti pendekatan pragmatis yang diambil oleh Malaysia dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh Tiongkok dalam menavigasi dinamika kompleks perang dagang yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara menjaga kepentingan Malaysia dan memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari potensi ekonomi yang dihadirkan oleh Tiongkok. Posisi diplomatik ini mencerminkan berbagai pertimbangan yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara ketika mereka bergulat dengan dampak perselisihan ekonomi global. Dalam sebuah wawancara dengan South China Morning Post, Perdana Menteri Malaysia saat itu menyampaikan pandangannya mengenai landscape geopolitik. Menurutnya, hal ini tergantung pada bagaimana mereka berperilaku saat ini. Amerika Serikat sangat tidak dapat diprediksi mengenai hal-hal yang mereka lakukan dalam mengatasi kekhawatiran mengenai meningkatnya pengaruh Beijing.
Sikapnya tentu saja adalah untuk mendapatkan pengaruh sebanyak mungkin. Tetapi sampai sejauh ini, Tiongkok tampaknya tidak ingin membangun kekaisaran. Beliau juga mengakui bahwa Beijing akan memanfaatkan kekuatan ekonominya dan untuk mencapai tujuan tersebut, Tiongkok akan menggunakan kekuatan ekonominya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Tiongkok. Dan tujuan terbaiknya adalah mereka harus tumbuh semakin kaya dan ini adalah ambisi semua negara. Beliau juga memperkirakan lebih lanjut bahwa dengan meningkatnya kekayaan mereka, Tiongkok akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Pada intinya, bahwa lintasan Tiongkok akan mencerminkan sejarah perkembangan kekayaan dan pengaruh yang terlihat di negara-negara barat. Saat ini, Malaysia dipimpin oleh Anwar Ibrahim, yang tahun lalu mengunjungi Tiongkok dan mengadakan diskusi dengan Presiden Xi Jinping. Tiongkok berdiri sebagai mitra ekonomi utama Malaysia dengan perdagangan melebihi 200 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022, yang secara signifikan telah melampaui perdagangan Malaysia dengan Amerika Serikat pada angka 73 miliar dolar Amerika Serikat. Kemitraan strategis komprehensif yang dibangun pada tahun 2013 antara Tiongkok dan Malaysia semakin diperdalam di bawah kepemimpinan Dato' Sri Najib. Dan menyaksikan investasi Tiongkok yang besar dalam proyek transportasi dan energi, kepemimpinan Anwar Ibrahim membawa fokus pada kesepakatan ekonomi yang berpusat pada kendaraan energi listrik dan ramah lingkungan, dan inisiatif untuk merampingkan protokol bea cukai Tiongkok untuk ekspor Malaysia. Dalam perkembangan yang signifikan pada bulan September tahun 2023, Anwar Ibrahim memulai kunjungan keduanya ke Tiongkok yang ditandai dengan kemajuan nyata. Upaya untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama antara Malaysia dan Tiongkok selama kunjungan ini dan terlibat dalam pertemuan dengan investor Tiongkok terkemuka di Malaysia, termasuk perusahaan konstruksi dan perusahaan komunikasi Tiongkok Huawei. Kunjungan tersebut juga menyaksikan pertukaran resmi 3 nota kesepahaman senilai 19 miliar ringgit antara perusahaan dari kedua negara. Anwar Ibrahim menyatakan minatnya untuk menyampaikan undangan kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk melakukan kunjungan resmi ke Malaysia bertepatan dengan perayaan 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia dengan Tiongkok pada tahun 2024. Malaysia melihat Tiongkok sebagai sekutu ekonomi yang penting, sehingga negara tersebut sangat berhati-hati dalam mengkritik Beijing secara terbuka. Kekhawatiran mengenai inisiatif Barat, khususnya di bidang pemisahan teknologi, karena negara bagiannya yang merupakan pusat pengemasan semikonduktor yang signifikan menghadapi gangguan, karena upaya global untuk membatasi akses Tiongkok terhadap mikroproses yang dipelopori oleh Amerika Serikat. Dan di tengah konflik Israel-Palestina, Anwar juga menekankan komitmen Malaysia terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan kecaman atas pendudukan ilegal Israel atas Palestina. Selain itu, Amerika Serikat dan kelompok Barat berusaha untuk menekan Malaysia mengenai posisinya dalam konflik yang berpotensi memperburuk hubungan antara kedua negara sebagai koalisi yang rapuh. Pemerintahan Anwar Ibrahim memprioritaskan pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk memperkuat posisi politiknya, terutama ketika menjelang pemilu tingkat negara bagian pada pertengahan tahun lalu. Membangun perjanjian bisnis dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok dan terlibat dalam proyek-proyek seperti jalur sutra digital, dan Tiongkok memenuhi tujuan yang menyiratkan kemungkinan Malaysia memperkuat hubungan ekonominya dengan Tiongkok. Dan di masa mendatang, meskipun negara ini diharapkan untuk mempertahankan strategi lindung nilai dalam upaya untuk tetap relatif netral di tengah persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, hal ini melibatkan keterlibatan dengan Beijing dan Washington serta sekutu dan mitra mereka masing-masing. Dari sudut pandang Amerika Serikat, terdapat peningkatan fokus dalam membangun hubungan dengan pemain regional lainnya seperti Indonesia, Filipina, Singapura, dan Vietnam secara bersamaan. Tiongkok kemungkinan besar akan melakukan hal ini untuk memprioritaskan pengembangan hubungan ekonomi yang lebih mendalam dengan Malaysia dibandingkan dengan negara-negara regional lainnya. Dinamika yang berkembang di kawasan ini menunjukkan bahwa Malaysia akan mengarahkan jalannya dengan hati-hati dalam upaya menyeimbangkan hubungannya dengan negara-negara besar demi keuntungan ekonomi dan geopolitik. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Malaysia akan memprioritaskan penguatan hubungan dengan Tiongkok dibandingkan Amerika Serikat, atau mungkin akan menjauhkan diri dari Tiongkok demi hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.